keponakan Jo Hasan Al-Basri Pak, beliau kaji ini mengambil satu hadis Rasulullah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa nangka injo Nabi ta. Dan ini sering dibaca kalau seorang imam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tolong saya ya Allah supaya senantiasa ingat kepadamu, senantiasa syukur kepadamu. Nah, yang ketiga ini menarik, wa husni ibadatika. Tolong saya supaya ibadahku baik dan bertambah. Ibadahku baik dan bertambah. Karena karena baik. Taruhlah, salat 5 waktu, ganat di 5 waktu. Berarti sudah cukup jumlah rakaatnya. Berarti wajib nih. Jumlah rakaatnya cukup, jumlah waktunya cukup. Dan karena Hasan Al-Basri itu sudah baik, itu baru baik namanya. 5 ganna mi berarti bajiki, 17 ganna ki bajik mi. Tapi karena wa husni ibadatika, Rasulullah itu 2 yang dia minta kepada Allah, baik bertambah, bajiki katambangi. Berarti ni nasuruh tambahi Allah Ta'ala, nasuruh tambahi nak bita. Ternyata pengen jepuna sampai sunat tahu tambah rinna. Sampai lohor kenele sunnahna tambah arinna. Jika tidak ditambah berarti baik tapi belum menambah. Aku lejinju sebenarnya puna keten tambahi. Nah sampai niat zaman nanjuri nabi ta tidak je sampai tahajud, tidak je sampai duha, tidak nalik pas sampai yang sunnah. Tapi sekali waktu datang ke masjid lalu mengatakan Rasulullah, Nabi nak nanjur nabi ta sebentar lagi ada calon penghuni surga akan masuk ke masjid. Herannya seginju jamaah lalangan jo sahabat-sahabat Nabi. Tidak lama lagi akan datang. Dia ini adalah calon penghuni surga. Sekali naniaki di pamer Nabi ta, inilah orangnya calon penghuni surga. Jadi selepas salat ada salah seorang jamaah mengatakan, aku aja mengirim balak tak. Bisakah saya datang bermalam di rumahnya atau di rumahmu? Alhamdulillah dikasih izin. Ternyata tujuannya ingin melihat bagaimana ibadahnya ini sahabat, sehingga Nabi bilang kamu penghuni surga, calon penghuni surga. Iruk najina cilik langsung, apa ibadahnya kalau malam? Ternyata jam-jam 1 ke atas tena mana tinro nama tain jo tauan jo ero na cini asambelan tambang ya solat tahajud gini orang. Ternyata malam pertama tidak. Nah, semuanya begitu. Tidak juga lakukan sunnah-sunnahnya, enggak. Wajib saja dia lakukan selama 3 malam. Nah, nasabahnya jumpa ada cinikin jo salat malamnya. Ternyata tidak ada salat malam. 1 malam, 2 malam, 3 malam. Malam terakhir izin pulang. Era memoteri. Sekalian lampami nakana menjo sahabaka yang dianggap Nabi calon penghuni surga. Saya tahu sebenarnya ada apa sampai kamu datang ke rumahku bermalam. Kamu ingin melihat ibadah yang saya lakukan kepada Allah sehingga Nabi menganggap saya menyampaikan bahwa saya adalah calon penghuni surga. Jadi dia mengaku bahwa betul saya datang ke sini di rumahmu bermalam hanya ingin melihat ibadah apa yang kamu lakukan. Sampai Nabi mengatakan kamu calon penghuni surga. Ternyata tidak ada ibadahnya yang istimewa. Apa yang sahabat lain lakukan dia juga lakukan. Bahkan tahajud yang dilakukan sahabat yang lain dia tidak lakukan. Jadi pas kilat lampa langsung ditepuk lagi. Tunggu dulu. Taingerung. Ada ibadah yang tidak kamu lihat. Ada ibadah yang tidak kamu lihat. Ini ibadah aku tidak nalik buat nucini. Nah, karena mau apa itu? Nah, karena seumur hidupku saya tidak pernah dengki kepada manusia. Oh, jadi aku lagi pensiun nakani bekoi, tapi satu syarat. Nah, karena jawab sahabat gak sampai seumur hidup saya ini hati saya tidak pernah dengki kepada siapapun. Tapi Bapak Ibu, dringin jono kamanya. Kira lebih batal ini gaukan sunnah apa tidak dengki. Bisa saja wajib sudah kita lakukan, tapi dengki juga ada di sini.
Lalu apa keburukannya? Dengki. Bisa buka surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, karena Allah Ta'ala mintalah perlindungan kepada Allah keburukan para pendengki. Ya, karena agamanya pun tafsir dan juga ayat karena kalau masih dengki di hatinya berarti dia zalimi dirinya. Tapi kalau kedengkiannya sudah keluar di mulutnya, apa lanjut? Jika dengkinya masih di sini, nah karena Allah Ta'ala dia zalimi dirinya sendiri. Walakin kan anfusahum yuzlimun. Jadi pendengki itu kalau masih tertanam dalam dirinya, nah karena Allah Ta'ala dia zalimi dirinya. Mingka pun nasuluk maribawana karena kedengkiannya. Saya susahnya dengki. Apa bahasa Mangkasarannya pun dengki? Apa ya? Bahasa Mangkasaran na dengki. Namusoy. Okay. Dengki. Pun dari penjelasan ayat yang juga surah Al-Hujurat. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassatu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu ila ayat. Kesenangannya pendengki jika membicarakan si yang didengki. Di situ letak kepuasannya. Ya, karena dengki yang tertanam dalam diri seseorang itu ibarat kayu, ibarat api. Jadi karena dengki yang tertanam dalam diri, dalam hatinya itu ibarat api. Sementara amal-amal yang dia lakukan sehari-hari itu ibarat kayu bakar. Jadi karena dia akan setengah mati melakukan kebaikan, tetapi dia akan bakar sendiri amal kebaikannya dengan kedengkiannya. Jadi pun dekat tembang kasarin akan setengah mati gak baji, tapi ya toh jelak busu antuni amalah bajina karena dengki yang tertanam dalam hatinya. Untuk kalinan jo, untuk kalinan. Jadi nakana yang kedua nabita di akhirat itu ada orang yang bangkrut. Jadi rilino dia rilino. Di dunia habis dia bakar. Dia akan berhenti membakar amal-amalnya pernah mati mo. Jadi penenia tahu tenane orang mari-mari bawana karena dengkinya kepada orang lain. Nah karena ulama pak ia menjutayang tunggu dia mati. Tunggu dia mati. Nah, sebab sifat bantonginya pernah sulukin dari bawah. Enak dia rasa. Itulah para pendengki. Menurut surah Al-Falaq. Makanan jo Allah Ta'ala nah sampaikan ki ganjaran-ganjarannya. Kalau di dunia dihabis dia bakar. Nanti berhenti membakar amal-amalnya karena kedengkiannya setelah dia mati. Kalaupun ada sisa amalnya, maka jika ada sisa amalnya, maka Allah Ta'ala sisa amalnya itu akan menjadi milik orang yang dia dengki. Dan terdepanan akan Allah Ta'ala Pak wala in sabartum. Jika ada orang yang dengki kepadamu, maka sabarlah. Sabarlah karena kedengkiannya. Lahuwa khairun lis-sabirin. Itu jauh lebih baik. Sementara dia yang mendengki akan menjadi milik amal kebaikannya itu
orang yang dia dengki. Ia patah jari yang jana di akhir apa niat tauhiran setelah ditimbang amal-amalnya, aku tak nangi. Angapa nak kule jika mana amal bajiku, sementara waktu saya di dunia saya tahu amal kebaikan hanya ini. Kenapa bisa lebih banyak? Nah karena mau nasabah jurai apa saikun wa syahid. Malaikat itu ada malaikat penyaksi, ada malaikat penggiring. Nah malaikat penyaksi bicara, nah jojo ngasih minjo yang menyebabkan amal kebaikanmu banyak sumbernya dari ini. Nah, aku tak namiki. Kenapa bisa dia yang menambah amal kebaikanku? Jangan karena inilah orang-orang yang kamu ambil amal kebaikannya karena semasa di dunia yang tertanam di hatinya adalah kedengkian kepadamu. Kenapa begitu? Pala terima kasih. Ini akan Allah Ta'ala wala in sabartum lahu khairun. Jika kamu bersabar maka itu jauh lebih baik. Bersabar saja. Mulut orang-orang para pendengki. Ternyata Pak ganjaran Rilino dia bakar amal-amalnya di akhirat menjadi milik orang-orang yang ia dengki. Nah, lalu muncullah penyesalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, diatur daripada Nabi tananagana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, fakulu khairan. Jika itu baik maka ucapkanlah, jika tidak maka lebih baik diam. Tapi orang pendengki susah diam mulutnya, susah. Pendengki susah mulutnya diam. Apa nakana Nabi ta, jika kamu benar-benar beriman, auliyasmud, maka diam itu jauh lebih baik bagi. Apalagi Bapak Ibu begitu banyak ayat-ayat lain menjelaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melalui takziah pada malam hari ini, almarhum sudah meninggalkan kita semua. Mati minna pun eru ke pelajar dan coba betapa sedihnya perasaannya. Saya saksikan sendiri anak-anaknya. Jangan semenjenong mempo anak-anak dari katian ruang sementara dan naik terbaring dalam keadaan kaku, tidak berdaya. Ini keruki ini apa, tapi ya mami jekul ini digaukan saat kita suatu saat dalam keadaan seperti itu. Ia Nabi tananakana kafabil mauti wa'iza. Tina jantu siapa dulu pelajaran nega pernah melalui dakwah seperti ini. Pernah bicara mati tahu, bajiton je Pak, diingatkan kita tentang kematian jika ceramah seperti ini. Tapi nakana Nabi ta kafabil mauti wa'iza. Tapi dakwah yang langsung jika kamu sering menyaksikan orang yang mati. Nah sebabnya pun nak bicara kamu kena Pak mati jini cerita. Mingka pun nak naik ni cini mati berarti tu mati aman tu ni cini. Akan nama Nabi ta anjum makonyo pelajar karena kamu bisa langsung menyaksikan orang yang mati. Pun nak ceramah mati jina bahas. Pun kamu tu mati kita mentu ngecini ginjo tu mati ya. Dan karena itu lebih baik, lebih nomor satu itu. Kafabil mauti wa'iza. Kamu bisa lebih mengambil pelajaran jika kamu saksikan langsung. Jika ada orang yang mati. Pelajaran apa Jona? Sagina kamu jangan bida. Akan itu lebih berarti jika kamu langsung melihat. Di sini kita naik Pak. Materi dari balagaring rumah sakit Maryam. Neran naik mai. Tala sakinau mati motel. Tala sakinau mati motel. Harapan dan keluarga na garinginau sehat kembali. Tena na garinau mati motel. Pasti begitu harapan. Tapi nakana sing Allah Ta'ala tidak ada manusia kecuali sudah Allah tetapkan tempat kematian. Berarti dia banyak tetapkan menjadi Allah Ta'ala bahwa rumah sakit Maryam akan menjadi tempat kematiannya almarhum. Mati dia reminat mai.
nasabak garing ini ranau mate moteri. Siapa dulu juga pun garing nau nampak mate moteri. Lebih baik lagi garing nau saya ke moteri. Mereka pun sehat nau nampak mate moteri biasa aja. Sehat suluk balak mati na moteri. Pun sehat suluk nampak garing moteri pak biasa aja. Mereka pun sehat lampa nampak mati na moteri bukan hal yang biasa. Nah, almarhum garing ini ranau mati na moteri. Disemayamkan di atas. Ini karuki, ini apa. Nabi tak lagi rolo nangarotonja. Tapi Nabi tero nagana belajar. Jika kamu melihat orang yang mati, tidak ada salahnya jika kau menangis. Tetapi jadikan mayatnya itu adalah pelajaran bagi. Jangan lupa anak-anak nangaro. Bahkan saya sendiri sempat menangis karena jatuh hingga jasa dasana beliau. Dalatun ibtidaiyah di Kajang, saya termasuk orang yang lama diajar sama beliau. Waktu ada ibtidaiyah di Kajang, Tento yang ngira dari Kajang setelah pulang sekolah SD, nagan dia menyutim borok, nampak masih ingat belajar dan naik ngajar di Rahmah. Banyak ilmunya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang pernah beliau ajarkan kepada murid-muridnya menjadi sedekah jariah, menjadi amal jariah.